Menjadi seorang mahasiswa mewajibkan kita untuk mengerjakan segala tugas yang diberikan. Tetapi sejak tahun 2020, joki tugas menjadi hal yang tidak asing di kalangan mahasiswa. Memberikan berbagai keuntungan, joki tugas menjadi jalan pintas bagi mahasiswa dalam menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, joki tugas menumbuhkan potensi rusaknya budaya akademis di Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin mengajak Sobat Visip untuk berpikir kritis serta bijak dalam menyikapi fenomena joki tugas dalam segmen Think Twice, Think Wise. Berikut liputannya. Halo Sobat Visip, praktik joki tugas merupakan aktivitas di mana seseorang menyerahkan tugas akademiknya kepada orang lain untuk dikerjakan dengan adanya suatu kesepakatan berupa imbalan. Maraknya penawaran di berbagai media sosial menunjukkan tingginya permintaan pasar dan keuntungan yang didapat. Namun di sisi lain, Civitas Akademika menganggap praktik ini sebagai penjahat pendidikan. Bagaikan dua mata pisau, fenomena ini menyajikan dua pandangan berbeda bagi masyarakat dalam melihat praktik perjokian di dunia pendidikan. Mengutip dari Tribun News, disebutkan bahwa jasa joki tugas telah ada sejak lama, tetapi mulai menjamur pada masa pandemi rentang tahun 2020 hingga 2021. Hal ini diduga karena pelajar mahasiswa merasa stres dan suntuk dengan banyaknya beban tugas selama pembelajaran daring, sehingga hadirnya joki tugas dianggap sebagai penolong. Dilansir dari Detik Edu, pengguna jasa perjokian tugas mencakup banyak pihak, termasuk tenaga pendidik, instansi pemerintahan, dan didominasi oleh kalangan pelajar mahasiswa. Sobat Visip, layanan jasa joki tugas kontroversial dalam lingkup pendidikan. Meskipun kehadirannya dapat meringankan beban stres di kalangan pelajar mahasiswa, tetapi di sisi lain, terdapat potensi permasalahan baru, seperti rusaknya budaya akademik dan nilai etis pendidikan Indonesia. Menurut Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Antervenus, fenomena joki tugas ini sangat meresahkan dan membahayakan. Pasalnya, esensi dari kampus sebagai lembaga pendidikan yang mewujudkan generasi berkompeten dan berkarakter baik akan tercoreng. Karena dengan joki tugas, mahasiswa tidak mengalami proses penguasaan kompetensi itu sendiri. Tenaga pendidik menegaskan bahwa jasa joki tugas sama dengan tindakan plagiarisme yang dapat dikenai pidana pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dapat diancam dengan kurungan 2 tahun penjara dan atau denda sebesar 200 juta rupiah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sebagai mahasiswa, kita harus mampu mengenali potensi diri dan senantiasa berusaha untuk belajar lebih giat lagi. Manfaatkan teknologi di sekitar kita seperti smartphone, laptop, dan lainnya secara optimal untuk menggali hal-hal baru. Selain itu, upayakan untuk menjalin komunikasi baik dengan teman, dosen, dan lingkungan akademis ketika tidak menemukan solusi atas suatu hal yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus mampu memposisikan diri sebijak mungkin dalam memutuskan suatu hal, agar nantinya usaha yang kita lakukan dapat menjadi bermanfaat dan membawa kebaikan bersama. Think twice, think wise. Sani dan tim melaporkan untuk Visip on this week. Seiring dengan perkembangan zaman, kita harus lebih bijak dalam menggunakan berbagai jasa yang ada. Jangan sampai perkembangan zaman justru membuat kita tidak kompeten. Betul sekali, Galang. Diharapkan Sobat Visip dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk mengetahui segala informasi yang tidak diketahui.